Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solihah hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kerjasama dan keberagaman di Indonesia. Terlebih dahulu, mari kita mengenal Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dahulu, orang Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Yunan. Kemudian mereka berpencar-pencar, sehingga terbentuklah berbagai suku dan bangsa. Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Salah satu keanekaragaman di Indonesia yaitu keanekaragaman suku. Mari kita pelajari beberapa suku yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di buku kalian, yaitu buku Fasil pada halaman 42 sampai halaman 44. Dari Provinsi Jawa Timur terdapat suku-suku. Suku apa saja? Yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia yang berasal dari sebagian daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Indramayu, dan Serang. Suku Madura adalah suku yang berasal dari Pulau Jawa, Pulau Madura. Sedangkan suku Tengger adalah orang Tengger atau yang sering disebut dengan suku yang mendiami dataran tinggi sekitar kawasan Pegunungan Bromo, Tengger, Semeru. Suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Suku Osing atau yang sering disebut dengan penduduk asli Banyuwangi atau Wong Blambangan yang merupakan penduduk mayoritas di Banyuwangi. Provinsi selanjutnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat suku Jawa, Karimun, dan Samin. Nah, suku Karimun yaitu suku dari Pulau Karimun, Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan suku Samin adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Blora, Jawa Tengah. Provinsi selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat hanya suku Sunda. Suku Sunda berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan istilah Tatar Pasudan. Selain keberagaman suku, Indonesia terdapat beberapa agama. Agama yang diakui ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama tersebut memiliki perayaan hari besarnya masing-masing. Berikut perayaan hari besar keagamaan. Idul Fitri dan Idul Adha.
Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Sebelum Idul Fitri, setiap umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmi dan saling bermaafan. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada saat Idul Adha, umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian, kaum muslim akan melaksanakan kurban atau penyembelihan hewan kurban yang kemudian dagingnya akan dibagi-bagikan kepada sesama. Yang kedua adalah Natal. Hari Natal adalah hari besar agama Kristen dan Katolik untuk memperingati kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Hari Natal identik dengan pohon Natal yang dihias dan Santa. Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah hari besar agama Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Pada saat Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas kecuali berdoa. Waisak. Hari Raya Waisak adalah hari besar agama Buddha. Biasanya hari Waisak di Indonesia dipusatkan secara nasional di Kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek adalah hari besar agama Konghucu. Tahun Baru Imlek dirayakan di hari pertama bulan pertama penanggalan Tionghoa dan berakhir tanggal 15. Meskipun berbeda-beda hari perayaan agama, kita harus saling menghargai, menghormati, menolong, dan mengasihi. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah untuk menghargai hak-hak manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kita juga memerlukan kerjasama yang baik agar tercipta kerukunan. Kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai hal. Masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah menanamkan kebiasaan kerjasama. Di kampung-kampung Indonesia dapat dengan mudah ditemukan bentuk-bentuk kerjasama, misalnya ronda malam atau siskambling, kerja bakti, gotong royong, rewang, nyinom, dan sambatan. Adapun manfaat kerjasama, yang pertama adalah menumbuhkan sikap semangat persatuan, yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan, yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan berbagai manfaat yang lainnya. Demikian, jazakumullah khairan sudah melihat video ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.